sekarang kamu itu harus bersikap baik dengan Melody dan juga tante kamu, Nisa. Apa? Kamu tuh terlalu naif, Mel. Kamu nggak tahu apa yang di pikiran Elang sekarang. Mel, Elang itu pasti cuma manfaatin kamu. Lu nggak pernah berhenti ngejebak gua. Lang, aku ngelakuin semua ini karena aku tuh cinta sama kamu. Cukup! Gua nggak mau denger lagi alasan lu. Mulai hari ini jangan pernah ganggu gua. Lu nggak perlu ngabisin waktu lu untuk bicara banyak-banyak sama gue. Mendingan lu ajak aja tuh cewek motel lu tuh makan malam lagi. Bagus. Semakin sering mereka bertengkar, berarti kesempatan aku buat balik lagi sama Elang semakin dekat. Kamu tahu sendiri kan gimana, Lang? Dia itu suka menebar rayuan. Ya wajar lah, karena Elang itu adalah anak tunggal dari pemilik Barata Group. Elang, anaknya Pak Barata dan Bu Anggika. Ajeng, saya mau nanya sama kamu. Apa bener Elang itu anaknya Pak Barata? Jadi kamu itu udah nguping pembicaraan aku? Jangan mentang-mentang kamu itu atasan, kamu bisa masuk ruangan aku seenaknya ya. Sekarang kamu keluar. Udah mendingan sekarang kamu jawab aja pertanyaan saya. Apa bener Elang itu anaknya Pak Barata? Oke, kalau kamu nggak mau bilang, saya akan tanya langsung sama Pak Barata. Melody, denger ya. Elang yang barusan kamu denger itu bukan elang bawahan kamu. Tapi elang lain yang namanya emang kebetulan sama. Sekalipun aku udah gak ada di kantor ini, aku udah berhasil bikin Melody ragu sama lo. Dan semua ini akan membuat hubungan mereka berantakan. Apa? Melody? Ya, mungkin Melody itu emang cuma salah satu korbannya Elang. Kamu tahu sendiri kan gimana, Lang? Dia itu suka menebar rayuan. Ya wajar lah, karena Elang itu adalah anak tunggal dari pemilik Barata Group. Jadi nggak salah kan kalau dia itu bersikap seenaknya? Enggak. Aku nggak boleh ngebiarinin Elang untuk nyakitin hati aku. Aku juga nggak mau terus-terusan dibohongin sama dia. Melody, kamu belum tidur? Mel, kamu tuh kapan sih ngeresmiin hubungan kamu sama pacar kamu? Buruan nikah, Gi. Aku udah nggak betah nih tinggal serumah sama kamu. Kamu bisa keluar nggak dari kamar aku? Dan satu lagi ya, masalah pacar itu sama sekali bukan urusan kamu, Jelita. Jadi aku harap kamu nggak perlu ngebahas masalah itu. Oh gitu. Oh ya udah. Maaf deh kalau gitu. Jadi kamu punya foto bermesra-mesraan dengan Elang? Iya dong, Mama. Kan gini-gini aku masih punya otak, masih pinter ya. Kan anak Mama. Bagus banget Jelita. Kita harus manfaatkan foto itu. Kita harus maksimalkan foto itu. Kita harus bisa bikin foto itu untuk peras Elang. Kalau perlu kita kuras harta sampai habis. Udah, pokoknya Mama tenang aja. Karena sekarang aku udah nyediain rencana khusus buat Mama. Dan sebentar lagi kita bakal ngedapetin apa yang kita inginkan, Mama. Itu namanya anak mama yang paling pintar. Iya dong.
Gue mau... Nih, sekarang lo fotokopi, terus lo bawa ke ruangan HRD, karena mereka butuh berkas ini secepatnya. Tapi Mel, gue... Lo nggak denger apa gue bilang apa? Mereka butuh berkas ini secepatnya, jadi lo kerjain sekarang. Cepet! Jadi Melody bersikap dingin sama kamu? Iya, Pak. Beberapa hari ini dia cuek banget sama aku. Hari ini dia malah makin parah. Bahkan lihat muka aku aja kayaknya nggak mau. Aku bingung nih, Pak. Aku harus apa? Kamu tenang aja, nak. Papa akan bantu beresin masalah kamu. Iya, makasih ya, Pak. Melody. Pak Barata, ada perlu apa ke sini, Pak? Saya ingin membicarakan proyek baru sama kamu. Ada produk baru yang harus di-launching. Dan saya mau kamu dan Elang yang menangani proyek ini. Saya dan Elang, Pak. Ya. Karena selama ini, kalian sudah menunjukkan kerjasama yang baik. Dan saya yakin, proyek ini akan sukses kalau kalian berdua yang menanganinya. Baik, Pak. Saya dan Elang pasti akan merasa senang sekali kalau Bapak menunjuk kita berdua. Bagus. Nanti sekretaris saya yang membawa laporan dan berkasnya ke ruangan kamu. Baik, Pak. Bapak, Bapak kenapa? Saya telepon dokter ya, Pak. Nggak usah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, Melody. Saya cuma sedikit pusing. Saya cuma butuh waktu istirahat sebentar. Melody, kau boleh saya tahu, foto yang di atas meja itu foto siapa? Dia mama saya, Pak.
Kenapa aku teringat kecelakaan itu? Waktu aku ngeliat foto ibunya Melody. Loh, Pak? Ngapain di sini? Elang, mah. Minta bantuan Papa untuk ngedeketin lagi sama Melody. Makanya Papa buru-buru datang ke sini. Elang benar-benar beruntung punya papa seperti kamu. Yang siap kapan aja menolong dia. Ngapain lagi dia? Halo? Halo, Liv. Tolong kamu urus Ajeng ya. Kalau dia sampai nggak mau dipindah ke Balikpapan, suruh Ajeng untuk menulis surat pengunduran diri. Segera. Baik, Bu. Iya. Ayo, Pak. Semua rencana aku sudah mulai dijalankan. Dan kalau ini semua berhasil, aku nggak akan perlu lagi repot-repot mikirin uang. Mel, lu tega banget sih, Mel. Lu udah sobek hatiku jadi dua, Mel. Lo tau nggak? Lo itu lagi ngelakuin hal yang sama sekali nggak ada gunanya. Gimana pun caranya, gua bakal nyatuin kedua hati ini lagi kayak dulu. Masuk. Maaf Ibu, ada surat untuk Ibu. Kok nggak ada nama pengirimnya? Siapa yang nganterin amplop ini? Maaf Bu, saya nggak tahu. Amplopnya tadi sudah ada saya lihat di meja resepsionis. Tapi saya lihat tadi atas nama Ibu, makanya saya antarkan ke sini. Saya permisi dulu Bu. Iya, terima kasih. Nyonya Anggika yang terhormat, kenapa kamu menikahi pria yang sudah memiliki anak dan istri? Apa kamu sengaja merahasiakan kenyataan itu dari suami kamu? Gimana kalau nanti dia tahu tentang rahasia ini? Ini motor kagak kenapa-napa. Kagak rusak. Udah, mending bawa pulang aja dah. Biasanya kalau dipakai suaranya suka nggak enak. Oh, nggak enak. Mau enak? Mendingan kasihin musik aja. Emang bisa begitu? Bisa dong. Sesuai dengan motor di bengkel. Palu besi. Apa lo mau?
Jangan kata besok. Ini hari siap. Cuma syaratnya ada. Ya. Ente dengerinnya musiknya aja. Nggak pakai nih suara motor. Paham? Sorry menyori nih ya. Saya ini orangnya super sibuk. Jadi nggak ada waktu deh benerin ini. Ini motor juga nggak kenapa ya. Karena apa? Saya sama teman saya ini mau pergi ke conference tukang bengkel sedunia. Jadi nggak punya waktu deh. Mendingan bawa motor. Ya, dia pakai lama. Sono. Wow. Hah? Tuh orang tuh. Orang gila kali. Sabar nanti datang kemari. Padahal tuh motor gak kenapa-napa. Wah elah. Geblok kali tuh orang. Siti. Muka kamu kenapa? Mama lihat kayaknya kusut banget. Iya, Mah. Aku tadi di kantor banyak banget kerjaan. Terus aku juga capek banget hari ini. Terus kenapa kamu kesini? Mendingan sekarang kita pulang aja ke rumah. Nanti mama buatin teh panas buat kamu. Yuk. Makasih. Mama minta maaf sama kamu ya. Karena mama udah sering banget nyerewetin kamu. Mama begitu karena mama sayang banget sama kamu. Aku ngerti kok. Mama ngelakuin itu semua karena sayang sama aku. Mama kenal nggak sih sama cowok yang tadi datang ke bengkel? Soalnya kata Bang Jojo, cowok itu tuh hampir setiap hari datang ke bengkel, padahal motornya sama sekali nggak rusak. Iya, dia itu beberapa kali mau melamar mama. Tapi mama nggak mau, mama tolak. Ma, papa itu udah lama banget nggak ada. Nggak ada salahnya kalau mama pengen punya kehidupan yang baru. Papa kamu itu belum meninggal. Dia masih hidup. Aku yakin dia masih hidup. Pak. Papa kenapa? Papa ingin kecelakaan itu lagi, Ma. Tapi kan Papa sudah bertahun-tahun nggak pernah ngimpiin itu lagi. Kenapa sekarang Papa malah ngimpi itu? Papa juga nggak tahu, Ma. Ya udah, besok Mama bikinin appointment sama psikiater Papa. Papa sekarang tidur lagi ya, bisa kan?
Ini cincin yang dikenakan Mas Barata saat kecelakaan itu terjadi. Apa cincin ini cincin pernikahan Mas Barata dengan wanita itu? Kenapa tiba-tiba aja ada yang mengirimkan foto dan surat ancaman itu? Dan kenapa Mas Barata sekarang teringat kecelakaannya dalam waktu yang berdekatan dengan datangnya kiriman itu? Lo manggil gue, Mel? Iya, duduk. Ayah. Ini draft terbaru yang akan kita kerjakan. Lo tolong salin, lo cek. Dan lo salin di laptop ini yang rapi. Sekarang, Mel? Iya. Kenapa? Keberatan? Lo kenapa sih, Mel? Dari kemarin galak mulu sama gue. Nggak bisa apa senyum dikit? Kangen tau sama senyum lo. Lo bisa nggak sih serius dikit? Pak Barata itu mempercayakan kita berdua untuk kerjain proyek itu. Dan gue harap lo bisa kasih yang terbaik. Serius dikit kerjanya. Ini kan kerjaan kita berdua. Sini gue bantuin. Supaya kerjaan lo cepat selesai. Gue bacain, lo yang ngetik. Iya. Siap, Bos. Yang pertama, rencana anggaran proyek. Yang harus kita persiapkan adalah pendopo utamanya, dapur umum, para kerja, perencanaan atau persiapan bangunan, penerimaan dana, terus penyelesaian tahap akhir, dan kalau itu kita harus kasih instruksi yang lain lagi. Udah lu ketik semuanya? Mel? Masih pada kerja aja nih? Ini kan udah jam makan siang. Aku sampai nggak ngelihat jam, tau gak sih? Ya udah, kita pergi makan siangnya berdua ya. Oke? Yuk, yuk. Mel. Gue gimana? Gue juga lapar nih. Lo makan, tapi selesain dulu tuh kerjaan. Sama lo. Kamu nggak ngeliat apa tadi mukanya? Sampai melas kayak gitu. Kasian dong nggak? Aduh, Tar. Kalau aku nggak kerasin dia, mana bisa selesai tuh kerjaannya dia. Kamu tau gak sih, setiap hari kerjaannya dia tuh cari-cari perhatian. Dia tuh nggak pernah serius kalau kerja. Ya ampun, Mel. Kalau itu mah, berarti emang Langnya aja yang bener-bener suka sama kamu. Lagi masalahnya apa sih, Mel? Kalau menurut aku sih, ya Lang lumayan oke. Ajeng pernah bilang, kalau aku itu adalah salah satu cewek yang kena tipu sama rayuannya dia. Ngapain sih kamu peduliin Ibu Ajeng? Bisa aja kan dia bohongin kamu. Dia tuh cuma cemburu, Mel, sama kamu. Tapi aku pernah mergokin sendiri, dia lagi ngerayu cewek di kafe. Terus setiap hari, dia sering angkat-angkat telepon lah dari cewek-cewek. Itu apa artinya coba? Bisa aja kayak yang ditelepon itu temennya. Oke, kalau itu temennya, gimana cewek yang waktu itu aku lihat ada sama dia di motel? Kalau Elang itu cowok baik-baik, nggak mungkin kan dia bawa temen ceweknya ke motel? Ngapain coba di sana? Gini ya, Mel. Terkadang apa yang sudah terjadi sama yang terlihat itu nggak selalu sama, Mel.
Sekarang kamu bisa aja bilang Elang ngerayu cewek, terus ngajak cewek itu ke motel. Sebenarnya bisa aja kan, Elang nggak sengaja ketemu itu cewek, terus dia nanya sesuatu sama itu cewek. Udahlah Mel, ngapain sih kamu pedulin orang? Kalau aku sih jadi kamu, aku ikutin aja apa kata hati aku. Yuk. Yuk. Akhirnya kelar juga. Dan hati gue udah menyatu lagi. Dan yang paling penting, gue udah berhasil nyingkirin cewek rese itu. Ya, walaupun gara-gara dia gue harus ganti nomor. Hai Lang. Lu ngapain sih lagi? Sayang, aku tuh kangen banget sama kamu. Tadi aku telepon ke handphone kamu tapi nggak aktif, makanya aku nyamperin. Lang, aduh pelan-pelan. Ih, Lang. Aduh, Lang. Lu apa-apaan sih? Gua nggak mau lu datang sini lagi. Emangnya kenapa? Kamu nggak suka ya deket-deket sama aku? Gua bukan cuma nggak suka ya. Gua sangat-sangat tidak suka. Lu tuh benalu. Ngerepotin gua. Lang, tunggu. Apa lagi? Mungkin kamu bisa ngomong kayak gitu. Tapi aku enggak. Aku nggak bisa ngelupain malam itu, Lang. Lu tuh cewek macam apa sih, ha? Foto gua dalam keadaan kayak gini. Lang, aku tuh cinta sama kamu, Lang. Aku nggak bisa nggak ada kamu. Cukup! Lu pergi sekarang. Lang, aku masih kangen sama kamu. Kalau dia terus-terusan di sini, Melody bisa ngeliat dia, bisa lebih ribet nih urusannya. Lang, Lu pulang sekarang, ya? Gua temuin lo nanti. Lang, Lang. Gimana Jelita? Beres, Ma. Elang nggak akan pernah bisa ngindar dari aku. Bagus Jelita. Kamu itu harus bisa pepetin Elang terus. Jangan sampai dia lepas. Dan sementara itu, Mama akan pikirkan waktu yang tepat untuk menaruh bom waktu di mamanya Elang. Jangan-jangan dia tahu masalah si Jelita. Ya, Nih, gue bawain lo makanan. Belum makan kan? makasih ya Mel. Gua nggak nyangka lo perhatian juga sama gue. Terharu gue. Apaan sih? Gue beliin lo makanan karena gue kasihan sama lo. Gue makan enak-enakan, lo nya kerja. Gue takut doang lo sakit. Seralah lo mau ngomong apa. Yang jelas makanan yang lo kasih ini artinya lo perhatian sama gue, ya kan? Apaan sih? Gue bener-bener gak bisa ngebayangin ya. Nyokap lo itu pasti stres banget punya anak kayak lo. Ya, gue nggak tahu Mel. Mungkin ya. Soalnya gue udah nggak ketemu sama nyokap gue dari kecil sih. Sorry, gue lupa. Gue bener-bener lupa. Nggak apa-apa. Nyantai aja. Iya udah, gue masuk ya. Ya.
Kamu itu benar-benar bodoh, Anggika. Bisa-bisanya kamu merusak hidup kamu sendiri. Kamu sudah membuat kesalahan besar dengan memberikan jabatan pada Melody di kantor kamu. Apalagi sekarang dia dekat dengan anak kamu. Karena Melody adalah anaknya Fajar, anak Barata suami kamu. Liv, tolong bawa berkasnya Melody ke meja saya. Sekarang! Ya ampun, udah jam segini. Mau kemana lu? Gue ada meeting sama orang, tapi sampai jam segini gue lupa, tau gak sih? Telat nih. Oke, gue pergi dulu ya. Pak Amir mana sih? Lo kok masih di sini? Katanya buru-buru. Ya ini gue lagi nyariin supir gue, nggak tahu kemana. Makanya gue pikir mau cari taksi mungkin di depan. Hah? Apa? Lo mau ketemu klien naik taksi? Mel, lo bisa bikin image perusahaan kita jelek, Mel. Masa senior manager naik taksi? Lang, tapi gue itu udah hampir telat. Ya mendingan gue naik taksi lah. Ya emang lo nggak bisa nyetir sendiri? Kalau gue bisa nyetir, ngapain gue punya supir? Oh, ya udah kalau gitu gue setirin, gimana? Tapi itu kalau lo mau sih. Ya udahlah, ayo cepet. Daripada nanti gue dapat surat peringatan gara-gara gue telat. Tapi buruan ya. Yuk. Ini kuncinya. Silakan. Gue udah bilang gue nggak bisa nyetir, lu yang nyetir. Ya makanya lo gue suruh duduk di sini, gue ajarin biar bisa. Tapi Udah, kelamaan ntar. Yuk. Permisi, Bu. Ini berkas laporan Ibu Melody. Udah, kamu sekarang boleh keluar. Ibu Nisa masih hidup. Ayah Fajar sudah meninggal. ya ampun Lang, gue bisa nyetir. Tuh kan gue bilang juga apa? Gue yakin lo pasti bisa nyetir. Asal lo berani sama jaga keseimbangan. Hebat lo Mel, hampir aja kita nabrak. Keren. Lu gila ya? Ini semua tuh gara-gara lo, tau gak sih? Gue udah bilang sama lo, gue gak bisa nyetir, gue gak bisa nyetir. Kalau gitu... Ya udah sih, nggak usah marah-marah terus. Cepet tua lo. Lu mau ngapain? Gue harus buru-buru meeting, Lang. Gak ada waktu untuk bercanda lagi. Ya udah sih, mumpung sekarang kita berdiri di depan restoran, mendingan kita makan dulu. Laper. Lang, woi, Lang! Telepon ruangannya Melody nggak diangkat-angkat. Ini restoran apaan sih remang-remang kayak begini? Ini si Lang mana lagi? Lang! Hey Mel.
duduk sini aja. Tunggu. Lu mau makan di restoran yang ngejelas kayak begini? Remang-remang pula. Restoran apaan nih? Tadi gue masuk, tiba-tiba lampunya mati sendiri. Untung ada lilin, ya kan? Udah duduk lah. Pasti nih lampu mati karena pengaruh lo ya? Kalau buat lo, gue ada pengaruhnya nggak? Apaan sih? Nih, lo pesen tuh. Iya. Gue bener-bener udah gak ada waktu lagi tau gak sih? Gue harus meeting, ketemu klien. Iya, oke, santai aja. Lestari, apa kamu lihat Melody sama asistennya Elang? Melody meeting Bu tadi. Dan sepertinya Elang juga ikut sama Melody. Terima kasih. Iya Bu, saya permisi. Kenapa handphonenya Papa nggak bisa dihubungin sih? Astaga. Aku kok bisa lupa sih? Hari ini kan Papa ada janji sama psikiaternya. Elang sialan. Katanya dia mau ngajak aku ketemuan di sini. Tapi udah nunggu lama kayak gini nggak muncul-muncul juga. Emang sinting tuh orang ya. Oke. Kamu bener-bener gak datang lah. Kamu bener-bener mainin aku. Lihat aja nanti. Aku bakal ngasih pelajaran buat kamu.
Saya teringat kecelakaan yang saya alami puluhan tahun yang lalu. Kenapa Pak Barata bisa tiba-tiba ingat? Apa ada sesuatu yang memicu ingatan Bapak itu? Waktu itu saya berada di ruangan Melody, karyawan saya. Tapi saya nggak tahu kenapa, Dok. Setiap kali saya melihat Melody, hati saya itu tergerak. Dan saya merasa senang. Perasaan itu tidak datang sendiri, Pak. Pasti ada sesuatu dengan karyawan Bapak itu. Dan kalau Bapak mau tahu kenapa perasaan Bapak dan ingatan Bapak kembali, saat Bapak berada di samping dia. Bapak harus terus berada di dekat karyawan Bapak itu. Tapi saya yakin kok, Dok. Ingatan saya akan cepat kembali. Karena Melody karyawan saya. Sebentar lagi akan menjadi menantu. Ulang. Lagi-lagi dia ngebiarin aku nunggu dan gak datang sama sekali. Lihat aja nanti. Aku bakal sebarin foto itu ke media. Biar dia tahu rasa. Sabar, ya. Kamu nggak boleh bersikap gegabah. Nanti semuanya gagal. Ya terus aku harus kayak gimana, Mama? Kamu sabar aja, kamu tenang aja. Mama sudah taruh bom waktu di mamanya Elang. Kita akan lihat apakah rencana Mama akan berjalan apa enggak. Nyari alamat deh, mall. Salah, bukan kemari. No, lurus aja, Bu. Saya nggak mau cari alamat. Tapi saya mau ketemu sama yang punya tempat ini, ada? Iya deh. Bentar ya, tunggu. Ini, Bu. Nyari ya. Ada perlu apa ya? Setelah sekian lama, dia masih memakai cincin kawinnya. Maaf, Ibu. Ada perlu apa? Itu, mobil saya tiba-tiba mogok. Kira-kira ada yang bisa betulin mobil saya nggak ya di sini? Kebetulan di sini bengkel motor, Bu, tapi mekanik saya mengerti mesin mobil. Ya kan, Jo? Jo, kok malah bengong sih? Ayo dong beresin mobilnya. Iya, kita mah nungguin. Tuh, lihat tuh. Oh iya, ayo. Iya. Malam, Pak. Kamu kok masih di sini? Kamu nggak nganter Ibu? Tadi Ibu bilang mau pergi sendiri, Pak. Dan saya suruh nunggu di rumah, Pak. Nggak biasanya Anggi pergi sendirian. Memangnya dia pergi kemana? Nyonya Anggika yang terhormat, kenapa kamu menikahi pria yang sudah memiliki anak dan istri? Apa kamu sengaja merahasiakan kenyataan itu dari suami kamu? Gimana kalau nanti dia tahu tentang rahasia ini?
kenapa? Emang kenapa? Ya enggak, tadi Mama nyariin kamu di kantor, kamu nggak ada di mana-mana. Jadi Mama cemas. Mam, aku bener-bener jatuh cinta, Ma. Aku yakin banget, Ma. Karena aku belum pernah ngerasain ini sebelumnya. Aku jatuh cinta sama Melody. Aku nggak bisa hidup tanpa dia, Ma.